terjadi perdebatan panas antara Gis Khalifa dengan kader PKS, Uus. Awalnya Gis Khalifa menuliskan di Twitter, mereka itu kaum fufufafa. Definisi kaum fufufafa adalah menanggapi postingan Gis Khalifa, salah satu kader PKS, Uus Rusdiana Ciamis, kebakaran jenggot. Ia menuliskan, kaum yang menerima tawaran dari partai koalisi agar jadi capres dan meninggalkan PKS yang oposisi untuk deklarasi ke Surabaya dengan pikiran, nanti juga PKS mah ikut. Sekarang ketika PKS bersikap tegas, seolah dia si paling terdolimi, begitulah sifat asli kaum fufufafa no debat. Lalu Gis Khalifa menanggapi, kebohongan selalunya harus ditutupi dengan berbagai kebohongan lainnya, bahkan dengan analisa tolol sekalipun. Uus kembali menanggapi, kalau mau nyambung kamu bikin partai baru dulu dan jadi jubirnya, nah baru tuh ucapan lu bener. Bedalah hasil suro sama hasil pikiran sendiri. Kemudian Gis Khalifa menanggapi, dungu pengecut, dia yang di TV itu orang keempat yang gue ajak mubahala. Sebelumnya, 2 petingginya dan 1 kadernya semuanya nolak, paham tolol. Melihat jawaban Gis Khalifa, Uus panas. Ia menuliskan mulut comberan. Gis Khalifa tidak tinggal diam, ia menuliskan mulut pendusta, maunya dilayani dengan sopan. Kemudian akun Move On ikut menanggapi, sudah mas, Anda dan yang Anda ajak mubahalah sama-sama bukan pelaku yang hadir dalam pertemuan terkait. Tanggal 4 Agustus 2024, jadi mubahalah Anda irrelevan. Mas Anies akui ada batas tanggal 4 terkait masalah aman sudah aman. Ia beda persepsi, arti sudah aman itu setuju Cawagu, padahal yang dimaksud aman berlayar. Gis Khalifa kemudian menanggapi, sebaiknya tidak usah sok tahu dan memberi pembelaan untuk menutupi kebohongan. Sebelum acara di TV itu, sebelumnya sekjen partainya juga sudah saya ajak mubahala, yang juga menolak apakah sekjen bukan pelaku, bukan petinggi. Kebohongan selalunya ditutupi dengan kebohongan lainnya. Kemudian Anda aspirasi yakin bawah. deadline itu diberikan kepada Anies? Ya yakin. Yakin. Pimpinan Semuanya PKS yang yakin? menyampaikan. Anda percaya yakin? Pimpinan PKS yang menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, kita mubahalah aja agar rakyat mengaminkan Ya. siapa yang dilaknat. Yang menyampaikan siapa? Ini simpel nih. Yang menyampaikan siapa? Kan saya tanya, Anda yakin? Yang menyampaikan Anda yakin? siapa? Ya saya yakin. Ya sudah. Ya yakin, tapi Kalau keyakinan itu saya terhadap bohong, bahwa itu disampaikan oleh Kalau pimpinan itu PKS. benar, semoga Allah melaknat saya. Aktivis sosial dan juga relawan Anies, Gis Khalifa menantang mubahalah juru bicara PKS. Namun juru bicara PKS tidak mau menanggapi mubahalah yang dilakukan oleh Gis Khalifa. Hal itu menanggapi terkait pernyataan dari juru bicara PKS bahwa PKS memberikan tenggat waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari pasangan agar bisa memenuhi ambang batas pencalonan yaitu 22%. Namun sampai waktu yang telah ditentukan, PKS mengklaim bahwa Anies Baswedan tidak mampu memenuhi syarat yang diajukan oleh PKS, yaitu membawa koalisi partai lain. Ya, itu sih nggak ada hubungannya karena konteksnya bukan Keberanian saya, bukan saya bahwa ke Anies. Anda sebagai orang yang yakin dengan kebenaran, sebagai partai yang ingin berbuat Ya, benar, nggak nyambung, Mas. maka punya keyakinan. Nggak nyambung. Ya apa yang dikatakan? Ya nggak nyambung. Tidak tapi boleh Anda ada nggak nyambung. kebohongan. Ya Anda nggak Maka nyambung. kalau ada kebohongan di antara kita berdua, Ya maka ngapain antara kita ada berdua? konsekuensinya. Yang ngambil keputusan bukan kita berdua. Ya udah, Anda berarti tidak yakin kan? Ya saya yakin. Ya keyakinan kenapa Kita emang? mau bahalah saja. Ya ngapain mau bahala orang kita Bahala yakin? sumpahan. Iya. Dan Agar kita pas- bukan orang yang begini, terlibat. kan begini. Bisa Ngapain dijelaskan Anda mungkin menyeret-nyeret ke pemirsa? sesuatu yang Iya, tidak teman-teman, terlibat? begini ya. Mendengar pernyataan dari juru bicara PKS, Gis Khalifa langsung mengajaknya mubahalah karena Gis menganggap bahwa partai yang sedang dihadapinya tersebut adalah partai dakwah, artinya partai tersebut menjunjung tinggi moralitas. Namun juru bicara PKS tersebut terlihat kaget dan tidak mau menanggapi tantangan mubahalah dari Gis Khalifa. Bahala banyak yang mungkin Kita tidak paham. terbiasa berdiskusi tanpa ada konsekuensi. Masing-masing orang ingin terlihat benar. Kalau saya tidak, saya praktis saja. Saya ingin berlaku benar. Ya, kalau yang mau kebohongan itu mubahalah, tidak ke publik itu Ya. ada konsekuensi, ada risikonya. Karena yang saya hadapi ini adalah partai dakwah, maka saat kita bicara tentunya menuju kepada kebenaran. Agar kebenaran itu bisa ada konsekuensinya, apakah ada yang berbohong atau tidak yang berbohong, maka yang berbohong itu dilaknat. Saya siap kalau itu benar, maka semoga saya dilaknat Allah. Sementara itu, Rocky Gerung yang mendengar perdebatan antara Gis Khalifa dengan juru bicara PKS mengatakan bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Gis Khalifa, mengingat partai PKS adalah menara moralitas, artinya tidak perlu saling bantah. Dengan sumpah tersebut, maka terlihat siapa yang benar dan siapa yang bohong. Mungkin Gis gak akan setajam itu kalau dia bicara bukan dengan PKS. Kan konstruksi moralnya di situ kan. Jadi sebetulnya yang hendak diuji adalah bukan kejujuran, tapi kepastian bahwa seseorang berbohong apa tidak. Itu yang mau diuji itu. Dasarnya itu kenapa? Ya karena politik adalah ujian tentang kebohongan gitu.
Dan apa yang dilakukan, Anda mengatakan apa yang dilakukan oleh Bang Gis itu yang seharusnya. Saya nggak akan berdebat dengan Paus Franciscus soal kebenaran, dia pasti benar itu kan. Tapi dalam politik kita berdebat tentang siapa yang berbohong, bukan siapa yang benar. Caranya gimana? Ya barusan dibuktikan tadi itu. Oke, dengan sumpah tadi. Ya karena PKS itu adalah menara moral. Maka cara untuk membuktikan ya secara moral apa? Ya bersumpah aja. Kan PKS bukan partai sekuler yang bisa berbohong secara politis. Kan itu soalnya tuh.